SPA juga gitu ya, membuat dari konsep sampai desain gitu. Nah kalau kerja ya sama juga gitu. Yang namanya membuat konsep perancangan ya ini langkah-langkahnya ya. Oke, nah yang pertama kita harus kenalan sama yang namanya KAK, kerangka acuan kerja ya, dan TOR. Kita harus tahu TOR ya. Pertama itu harus tahu TOR itu apa. Nah, bedanya ya di sini dijelaskan KAK merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dari klien. Ya. Nah, isinya KAK nanti apa saya akan kasih tahu. Pertama kita harus tahu dulu nih, KAK atau TOR itu di kerjaan itu harus selalu ada berupa buku. Ya, jadi kalau kamu kerja itu ada proyek apa, kita harus minta TOR-nya dulu atau KAK-nya dulu. Nah, kalau di kampus itu KAK-nya atau TOR-nya adalah tugas dari dosen. Benar kan? Gitu. Jadi tugas dari dosennya akan menyuruh kalian seperti ini. SPA 1 tugasnya adalah rumah dengan profesi tertentu. Terus tugasnya tugas individual. Terus luasan tanahnya sekian meter persegi. Gitu. Itu namanya KAK atau TOR, tapi dari dosen kalau di perkuliahan ya. Gitu. Jadi itu KAK-mu. Gitu. Nah, tapi kalau di kerjaan namanya adalah KAK atau TOR, kerangka acuan kerja dan term of reference. Jadi gambaran umum proyek apa itu, di luas tanah berapa dari klien. Nah, ini yang harus kita tahu ya. Kalau di sekolah atau di perkuliahan tuh tugas dari dosen. Jadi anggap aja dosenmu itu adalah klien. Nah, tapi kalau di kerjaan, klien tuh ya klien gitu ya. Yang membimbing kamu adalah nanti bosmu, misalnya arsitek senior. Tapi tetap saja kliennya adalah yang mau bikin rumah. Gitu loh ya. Jadi yang mau bikin rumah ini akan menyediakan dana sekian. Jadi tentu saja kalian tornya atau KAK-nya harus ngikutin kemauan dia gitu. Dia ingin membangun rumah seharga 1 miliar dengan syarat begini gitu ya. Bedanya sekolah sama kerjaan tuh nanti seperti itu. Kalau di sekolah, di kuliah KAK atau TOR dari dosennya tuh masih umum gitu kan, untuk membuat desain, yang penting benar. Tapi kalau udah di kerjaan itu harus sesuai kliennya. Kalau kliennya nggak mau, harus ganti. Itu adalah bedanya ya. Jadi di luar sana itu lebih susah gitu. Kalau kerja itu lebih susah ya. Kalau kamu bilang tugas SPA-mu di kelas itu susah, apalagi kerja gitu ya. Kalau kliennya nggak suka, langsung di-cut, harus diganti gitu. Kenapa ya? Karena mereka yang akan mengeluarkan uang kalau rumah tersebut dibangun, dan mereka nggak akan mengeluarkan uang kalau nggak suka. Biasanya kan seperti itu kan. Kayak kamu nih gitu ya, mau jahit baju gitu ya. Nah, kalau bajunya nggak sesuai sama keinginanmu ya kamu kan nggak mau bayar pastinya gitu ya. Jadi di luar sana tuh lebih susah daripada teori. Kalau di kampus tuh masih dikasih teori-teori, masih diberi kebebasan. Tapi di tempat kerja di luar sana tuh lebih susah gitu ya. Nggak semudah teori. Kan ada orang bilang ya, kenyataan itu tidak semudah teori. Dan itu memang benar ya. Jadi gitu, kita harus detail. Nah ini contohnya ya, bahwa kalau di sekolah itu di kampus ini ada TOR SPA 2, harus bikin ini gitu. Ini contohnya TOR SPA 2 ya, dan persyaratan ruangnya dan kerangka acuan kerjanya ya dari mata kuliah
studio, itu namanya SAP lah ya. Jadi ada satuan acara perkuliahannya. Ini yang diminta. Minggu 1 harus mengerjakan ini, minggu 2 ini, minggu 3 ini, minggu 4 ini, minggu 5 ini, minggu 7 segini. Nah sama kalau di kampus itu kita ada SAP, jadi misalnya siapa dosenmu SPA Pak Waris atau Budiana gitu misalnya. Minggu 1 kita minta ini, tugas harus diselesaikan, harus submit. Minggu 2 tugasnya ini. Nah sama kalau di real life, di kerjaan adalah kita ada namanya meeting-meeting. Jadi meeting minggu 1 klien minta Dena sudah harus jadi. Misalnya meeting minggu 1 program data survei dulu. Meeting minggu kedua klien minta konsepnya dulu. Meeting minggu ketiga klien minta denahnya gitu. Sama ya. Jadi sebenarnya kalau di kampus tuh kalian latihan gitu. Bedanya kalian berhadapan dengan dosen. Kalau di dunia kerja kalian berhadapan langsung dengan kliennya. Ya. Nah, ini tahap perencanaan. Jadi yang di proses merancang itu ada terbagi 2, menyusun programming dan merancang gitu ya. Jadi perencanaan itu ada 2, programming dan desain. Merancang gitu ya. Nah, menyusun program ruang disebut kegiatan analisis, sedangkan merancang atau mendesain disebut kegiatan sintesis gitu ya. Nah, ini ya, merancang itu ada program dan pemrograman. Ya, program ruang itu berisi persyaratan teknis dari klien yang harus diterjemahkan oleh arsitek ke dalam desain gitu. Nah, kalau pemrograman adalah proses identifikasi dan mengidentifikasi pendefinisian kebutuhan dari suatu proyek gitu ya. Jadi tujuan metode penyusunan program desain atau pemrograman adalah untuk mengurangi kesalahan pada desain atau membuat desain lebih imajinatif. Kemudian proses menjadi sistematis, prosedur desain terarah, pengambilan keputusan lebih mudah, faktor-faktor desain tepat, dan waktu desainnya lebih singkat. Jadi ya, ini tuh teorinya. Jadi kalau menurut saya itu setiap tugas-tugas yang sudah direncanakan dosen, jadi minggu 1 mencari misalnya minggu 1 mencari definisi proyek dulu, rumah itu apa. Terus minggu 2 adalah survei ke tempatnya. Minggu 3 mencari data penghuni rumah, kebutuhannya dan ruangnya. Minggu keempat mencari studi banding rumah sejenis. Minggu kelima baru bisa bikin program ruang gitu. Jadi kalau kalian ngikutin step-stepnya itu bisa lebih simple, lebih cepat gitu. Nah, kalau kamu ngerjainnya loncat-loncat itu malah jadi bisa lama dan berantakan gitu. Jadi kalau apa yang dikasih dosennya itu diikutin gitu ya, itu adalah untuk mempermudah karena kita sudah lebih tahu tips dan triksnya supaya mengerjakan SPA lebih cepat gitu ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Nah, terus kita harus mengenal 3 unsur di dunia nyata itu. Ada klien, ada arsitek, dan ada pengembang atau kontraktor atau pelaksana. Jadi kalau di kampus itu ada dosen gitu, kalau di luar sana itu ada klien. Ya, klien yang akan membuat rumah gitu, klien yang akan membuat baju gitu gampangnya. Jadi dia akan cerita baju impiannya tuh seperti apa. Dalam hal ini rumah impiannya tuh seperti apa. Kamu harus ngedengerin, harus mencatat segala informasi dan keinginan mereka. Kemudian B, ada arsitek. Ya, sebagai yang menerjemahkan keinginannya dia ke dalam bentuk gambar. Itu ya, nanti kalau kamu kerja di konsultan, nah kamu berada di bawah arsitek ini. Jadi namanya tuh konsultan kalau untuk perencanaan dan
merencanakan dan konsep, itu kita berada di bawah arsitek ini. Nah, kalau yang ketiga, kalau untuk membangun, jadi kalau arsitek tuh mulai dari perencanaan ya, dari KAK, TOR, survei, programming, sampai gambar. Nah, yang ketiga ini, kalau gambarnya sudah jadi, bisa dikasih ke kontraktor gitu. Nanti kalau kamu kerja, itu ada konsultan, ada kontraktor, ada QC. Ada 3 gitu ya, dan job desk-nya beda-beda. Ya, tapi bisa juga perusahaan tersebut konsultan juga dan kontraktor juga. Jadi batasannya di mana? Batasannya itu kalau konsultan sampai gambar dana tempat potongannya. Kalau kontraktor itu adalah mulai membangun di kenyataannya. Nah, kalau QC atau quality bukan kontrol atau manajemen konstruksi itu adalah yang mengecek gitu ya. Kalau MK itu hanya ada pada proyek-proyek besar sih. Kalau rumah belum ada MK-nya ya, kayak mall gitu. Yang proyeknya gedung-gedung besar itu pasti ada 3 poin gitu. Ada klien, konsultan yang gambar, kontraktor. Oh, ada 4 nih. Ada kontraktor yang bangun dan ada MK, manajemen konstruksi yang ngecek. Ngecek apa? Ngecek spek bahwa pekerjaan ini sesuai dengan permintaan klien. Biasanya gitu. Kalau MK itu ada di bawah klien. Jadi gini ya, kalau kita mau bikin toilet mall gitu misalnya, itu kan toiletnya puluhan ya. Misalnya di tiap lantai aja ada 5 toilet perempuan dan 5 toilet laki-laki misalnya di Margo City. Sementara Margo City ada 5 lantai. Ya, bayangkan dong, berarti ada 25 toilet perempuan dan 25 toilet laki-laki yang harus dibuat. Itu adalah fungsinya kisi. Ya, kalau kita mau bikin toilet itu ada speknya gitu. Semuanya harus pakai merek Toto yang paling mahal misalnya ya. Nah, itu fungsinya kisi. Ketika sudah dibangun, jadi fungsinya kisi itu berawal dari bangunannya sudah dibuat gitu. Dia harus ngecek apa benar nggak sih toiletnya merek Toto. Oh, benar. Benar nggak sih wastafelnya merek Toto gitu. Karena merek itu berhubungan dengan harga ya. Sama ketika kamu mau beli handphone itu ya. Ya, handphone Samsung, handphone iPhone itu harganya beda gitu ya. iPhone 8, 9, 10, 11 aja tuh beda harganya kan gitu. Jadi kadang klien tuh spesifik gitu. Nah, fungsinya MK itu ketika sudah dibangun harus sesuai spek yang diinginkan dong gitu. Mau beli iPhone 11 ya harus yang muncul harus iPhone 11 gitu. Kalau kurang ya suruh ganti gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini tahap perancangannya. Ada konsep, pemahaman merancang, ada teori dan metode, ada program perencanaan, program perancangan, dan substansi materi pendukung. Kemudian yang kedua ada tahap eksplorasi perancangan. Ya, ada sketsa ruang, sketsa bentuk, sketsa fasad, sketsa detail, dan pengaplikasian sketsa. Nah, ini yang kalian ini harus penting ya. Jadi kalian kan udah berapa nih 2 semester di rumah ya online gitu. Jadi kemampuan menggambar kalian tuh belum teruji kalau menurut kita dosennya. Sementara kalau di kampus kalian harus belajar sketsa. Jadi saya belum pernah lihat nih misalnya dosen SPA-nya belum pernah lihat kamu kalau disuruh gambar menggunakan sketsa tangan bisa atau tidak. Gitu ya. Itulah kenapa, karena kalau ketemu klien itu saya minta ini dong, minta gambar seperti ini gitu kan. Mereka biasanya kita menunjukkan majalah-majalah gitu, misalnya mau membuat rumah, ruang tamunya seperti ini. Terus kamu juga harus bisa sketsa. Gitu ya. Jadi harusnya seorang arsitek itu bisa sketsa ruang minimal. Ya, ini
Ini adalah salah satu tahap yang belum kamu lalui gitu. Kalau SPA-nya di kampus itu SPA 1 itu masih pakai sketsa tangan semua. Walaupun kalian nanti sudah akan dikenalkan dengan AutoCAD, SketchUp dan lain sebagainya, itu tools. Tapi arsitek yang sebenarnya, arsitek sejatinya gitu ya, kamu bisa tanya ke kakaknya, sepupunya, bapaknya, omnya, tantenya yang udah jadi arsitek, harus bisa sketsa tangan. Ya, nah sebenarnya seperti itu. Jadi kenapa SPA 1 masih harus pakai sketsa tangan? Gitu ya, masa arsitek nggak bisa gambar gitu loh. Pertanyaan gampangnya tuh cuman itu. Gitu ya, gambar itu AutoCAD dan SketchUp itu hanya tools, tapi aslinya kamu harus bisa menggambar pakai tangan. Namanya arsitek gitu kan ya, karena kalau di lapangan ya walaupun sekarang ada laptop gitu ya, tapi misalnya kamu di lapangan terus sedang urgent gitu ya, ya harus bisa pakai sketsa tangan dulu menggambar gitu, misalnya walaupun tidak bagus-bagus amat, yang penting harus bisa supaya nggak lupa, oh di lapangan nih begini gitu. Nanti baru ketika di kantor kamu gambar pakai tools. Karena kalau yang sudah kerja itu tahu yang namanya di lapangan itu jauh dari kantor, ya. Jadi kamu nih kalau tugas SPA kan beranggapan bahwa tugas semua bisa dikerjakan depan laptop. Tapi kalau udah kerja, ada kalanya yang namanya lapangan tuh nanti bisa tiba-tiba di tengah hutan Kalimantan, itu ya. Bisa tiba-tiba di ujung Jawa Timur, bisa tiba-tiba di kota kecil di di sebuah kota kecil di Surabaya, gitu ya. Yang jaraknya misalnya berjam-jam ke pusat kota, gitu. Kalau kamu ada di daerah-daerah yang jauh gitu kan koneksi internet belum tentu lancar ya gitu. Jadi kan misal kamu ditaruh di mana gitu ya, di ujung Kalimantan gitu, atau di Papua atau di NTB misalnya ya, ya kamu harus sketsa dulu gitu kan, supaya nggak lupa site-nya seperti apa, gambarnya gimana. Walaupun sekarang ada foto ya, itu ada handphone, ada laptop, tapi kan nggak semuanya ada casan gitu loh kalau misalnya di lapangan ya. Jadi harusnya sih sketsa ini agak penting gitu, belajar sedikit ya. Kemudian ini ada tahap selanjutnya, grafis, presentasi, manual dan produk akhir ya. Ini bahasa kerja gitu ya. Nanti jadi kamu harus tahu gitu bahwa SPA itu nanti digunakan kalau kerjanya tetap sebagai arsitek, sampai kerja pun nanti digunakan gitu ya. Akan tetap digunakan. Nah, stage 1 ini ada problem hunting. Ya, ini gambar perancangan arsitektur tuh ada 3 stage. Pertama, problem hunting dan tematik exploration gitu ya, fungsi, ruang, dan bentuk. Kemudian stage 2 ada conceptual design atau programming, perencanaan, perancangan, pemrograman, itu namanya analisis ya. Baru stage 3 adalah schematic design, sintesis gitu. Dari yang kita temukan tadi, kita gabung menjadi sebuah rancangan skematis desain. Ya. Jadi seperti itu, ada 3 ya. Pertama, kita harus mencari stage 1 itu fungsi, ruang, dan bentuk arsitektur. Inilah di sini di mana kita kalau di SPA itu mencari data lewat internet, mencari data dengan survei gitu ya. Apa itu rumah? Terus rumah itu fungsinya apa? Terus kita harus tahu yang tinggal dalam rumah itu siapa, kebutuhan ruangnya bagaimana. Sehingga kita tahu ruang-ruang apa saja yang diperlukan gitu ya.
itu adalah eksplorasi di stage 1. Jadi misalnya gini ya, untuk studi SPA kalian gitu membuat rumah dengan fungsi tertentu. Ya, selama ini gitu mungkin kalian disuruh survei ke yang deket-deket aja ya, karena misalnya karena pandemi ya, jadi nggak bisa jauh-jauh. Tapi misalnya nih, saya dosen gitu ya, saya sebagai klien kamu di kerjaannya, kamu yang mau bangun itu adalah misalnya ini, kalian tahu Gen Halilintar nggak? Tahu nggak? Halo? Iya Bu, tahu. Gen Halilintar anaknya berapa? Ada 12 Bu. 12. Ibu bapaknya? Satu. Anaknya bukan 10. Halo? Kamu tahu? Bukan Eh? 12, 10. Halo, halo? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ada yang suka nonton nggak? 11 bukan, Bu? 10. Emang 11 ya anaknya ya? Ya, misalkan deh, misalkan ya. Kalian kan merancang rumah tuh baru yang anaknya misalnya 1, 2, atau 3 ya. Bayangkan kalau misalnya keluarganya Gen Halilintar. Anaknya 10, tambah ibu bapaknya 1, 2, 12. Terus tambah pembantunya berapa? Tambah supirnya. Itu kan yang kamu nggak tahu kan? Tambah asistennya. Dalam satu rumah itu ada banyak yang harus kamu pikirkan gitu ya. Terus nanti kamu harus detailin satu-satu gitu, anaknya tuh yang STK berapa orang, yang SD berapa orang, yang SMP berapa, SMA berapa, yang kuliah berapa gitu, sehingga apakah kamarnya satu kamar satu orang atau kamar yang satu kamar berdua. Bayangkan kalau satu kamarnya satu orang, anaknya 10, ibu bapak 11, pembantunya entah berapa, asistennya, supirnya, ada berapa kamar yang harus kamu siapkan. Ya, nah itu contoh gitu ya. Jadi kalau ketemu yang seperti itu, merancang rumah pun jadi rumit loh gitu. Nggak sembarangan gitu ya. Belum lagi dia pengen tema, misalnya tema tertentu. Dia ingin rumahnya bertema klasik atau bertema minimalis, ya. Otomatis kamu harus explore dulu, googling di internet, survei juga rumah minimalis tuh kayak apa dalamnya, bukan cuman luarnya doang. Ya, kalau kamu surveinya gambar kan paling kamu cuma lihat depan sama denah gitu. Sementara kalau survei kamu bisa lihat masuk ke dalam-dalamnya. Bahwa kalau yang namanya klasik atau minimalis nggak cuman fasadenya doang, nggak cuman depannya doang, tapi kalau kamu survei real gitu ya ke rumah yang benar-benar klasik, sampai dalamnya, sampai interior-interiornya tuh semuanya kriwil. Itu sampai interiornya semuanya klasik. Sampai ke toilet-toiletnya pun temanya klasik gitu ya. Atau kalau misalnya rumahnya minimalis ya seperti itu gitu ya. Itu namanya stage 1, problem hunting and thematic exploration. Kamu harus tahu dulu dia pengen bikin apa. Nah, enaknya kalau sementara kamu kuliah kan konsepnya masih dibebasin ya, hanya dikasih panduan tertentu. Misalnya kalau kamu disuruh bikin rumah untuk profesinya arsitek, ya cari konsepnya yang dekat dengan dunia arsitektur gitu loh ya. Kalau bapaknya seorang arsitek atau ibunya seorang arsitek, itu pasti di rumahnya banyak buku, banyak kertas besar-besar gitu, banyak gambar-gambar gitu ya. Nah, tema apa yang cocok gitu, kamu harus mengeksplor dari profesinya itu dan fungsinya gitu loh. Ya misalnya temanya apa? Mungkin temanya adalah pena gitu ya. Karena kan kalau arsitek itu dia punya tinta ink gitu. Terus sementara kalau profesinya dokter, kamu harus tahu kalau ibu bapaknya ada yang praktek dokter di rumah gitu ya, itu ada ruangan apa aja. Biasanya ada ruang praktek, ada toiletnya, dan ada ruang tunggu. Itu adalah tiga
3 hal yang harus ada di kalau mau bikin rumah dengan profesi tertentu gitu. Namanya praktek dokter itu harus ada toilet dan ruang tunggu sepaket. Ya contohnya kalau ada pasiennya yang sakit diare gitu ya, kan pasien macem-macem yang datang ke klinik, misal yang praktek itu kan bisa ada yang muntah-muntah, ada yang sakit perut, dan lain sebagainya. Ya mesti ada toiletnya dong sendiri, masa gabung dengan toilet rumah gitu kan, nggak mungkin kan? Gitu. Dan kalau orang berobat ke dokter ya biasanya antri, ya harus ada ruang tunggunya gitu loh. Jadi kenapa kamu harus survei ke beneran datang ke rumah tersebut itu seperti itu ya. Jadi ada rumah arsitek, ada rumah dokter gitu ya, dan lain-lain gitu. Ada rumah yang punya warung, misalnya yang punya toko. Nah kalau ini mungkin lebih simpel ya. Kalau yang punya toko tuh misalnya dia biasanya cuma terbagi 2 ya. Ada, kalau kamu toko tuh lihat ada bagian meja untuk yang melayani sama bagian display. Ibaratnya kalau rumah toko tuh ada kasir dan displaynya gitu loh. Biasanya sih kurang lebih seperti itu ya. Oke, masih ada yang mau masuk. Ya, oke, kita stop dulu deh. Nah, baru ya yang kedua adalah itu tadi konseptual design. Jadi ya setelah kamu punya informasi yang banyak dari mencari data dan survei, saya share lagi ya, baru bisa bikin konseptual design. Konseptual design tuh mulai membuat program ruang. Ya, kalau yang sudah SPA itu pasti tahu ada 3 poin yang harus kamu tahu. Kalau membuat konsep ruang, yang pertama itu penggunanya dulu atau usernya siapa nih? Kayak tadi ya, kalau keluarga Gen Halilintar gitu itu bapak ibu, anaknya 10, pembantunya berapa, asistennya berapa, terus supirnya berapa, gitu ya. Setelah ada orangnya yang akan menggunakan itu ada namanya kebutuhan ruang. Mereka butuh ruang apa saja, ya. Kayak anaknya 10 berarti kamarnya harus satu-satu, berarti kamarnya 10, 11, kamar pembantu, kamar supir, tuh ada ruang apa aja. Ya, kalau saya. Terus fasilitas apa aja, ada kolam renang, lapangan tenis, gitu. Parkir mobil harus muat 8, misalnya gitu ya. Parkir motor harus muat 10, gitu. Terus ternyata di rumahnya ada kantor juga, karena mereka kan YouTuber ya. Berarti misalnya di kantornya harus ada kantor, berarti terus yang kerja di situ berapa orang dan butuh ruang apa saja, gitu ya, kan banyak. Ini namanya stage 2 gitu, programming, perencanaan atau perancangan. Ya. Nah, setelah itu barulah keluar program ruang, ya enggak? Di SPA terakhir-terakhirnya itu sebelum bikin denah kan keluar namanya program ruang kan. Jadi rumahmu itu ruang tamunya ada berapa, ukurannya berapa. Gitu ya. Terus misalnya kamar tidurnya berapa, toiletnya berapa, ada dapur dan lain sebagainya. Kalau yang dia YouTuber harus ada kantor YouTubernya. Gitu ya. Terus apa yang kamu harus tahu, zoning gitu ya, terakhir-terakhir. Jadi kalau rumah dengan profesi tertentu, yang tugas SPA 1mu itu adalah ini loh, kamu harus ngerti zoning. Ya, ngerti zoning nggak? Jadi untuk rumah yang ada seperti zona publik, seperti yang punya profesi dokter, kamu harus bedain zona publik dan private. Gitu. Jadi kalau rumah dengan profesi dokter, zona publiknya itu tadi yang saya bilang, kalau dia punya
praktek di rumah, ada ruang prakteknya, ada toilet, ada ruang tunggu. Itu masuknya zona publik. Dan zona private adalah rumah dokternya itu sendiri. Nah, biasanya keduanya ini dibedakan. Iya dong, masa toilet yang ke klinik sama dengan toilet rumah kan nggak mungkin. Itu ya. Jadi zona publik yang punya toko atau butik di rumah atau warung, nah pintunya pasti berbeda dengan pintu rumahnya itu sendiri gitu. Jadi di sini kamu belajar bahwa ada satu gedung, satu bangunan rumah yang punya dua zona. Dia punya zona private gitu ya, rumah, dan zona publik. Nah, ini biasanya ada pintu terpisahnya gitu. Jadi misalnya gerbangnya satu, ya gerbang depan gitu masuk teras parkiran. Tapi setelahnya itu akan dipisah, ya enggak sih? Itu yang punya warung atau toko atau butik ya pintunya sendiri dan pintu masuk ke rumahnya. Itu harus kamu mengerti. Itu nanti kita belajar zoning. Nah, terakhir adalah stage 3 itu adalah schematic design-nya. Gitu. Jadi setelah ngerti sampai program ruang baru schematic design. Schematic design itu apa? Schematic design itu nanti LSP semester depan. Jadi kita menggambar, mulai menerjemahkan setelah tahu zoning ruang dan mau konsep apa, baru kita bikin site plan, block plan, dana tampak potongan gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Halo, ada pertanyaan enggak? Ini kok pada diam semua? Nah, sekarang kita baru sejam tuh ya. Masih ada waktu kurang lebih 40 menit lagi lah ya. Nah, sambil kita menghabiskan waktu gitu ya, coba saya untuk langkah yang pertama gitu, kalau di LSP saya ya, ini sambil saya tungguin gitu, silahkan nyalakan kameranya dulu, nanti saya kasih tugas sambil saya panggil namanya untuk menghabiskan waktu sekarang juga gitu, kita masih punya waktu banyak ya. Bagian pertama ini silahkan dinyalakan kameranya ya. Tugasnya adalah pertama ya, tugasnya apa nih ya, saya baginya adalah biar gampang itu, saya ingin kalian yang pertama-tama itu dia dalam mau di SPA, mau di pekerjaan, mau di manapun, yang pertama itu stepnya adalah mencari data ya. Mencari data itu ada dua, by internet dan by survei. Kalau di real life, di kerjaan yang namanya survei ya harus datang ke tempatnya. Kalau di kampus pun harusnya seperti itu gitu, yang namanya survei. Survei ke rumah dengan profesi dokter ya semuanya harus datang. Kalau itu pekerjaan kelompok bertujuh berdelapan, ya 8-8-nya harus datang gitu ya. Oke, ada yang kameranya bermasalah, oke nggak apa-apa. Jadi saya paling sebel gitu ya, kalau ada tugas SPA disuruh survei datang cuma 3 atau 4 orang. Yang 4 ngapain gitu ya? Yang namanya survei itu adalah kewajiban, semuanya harus datang. Kalau enggak, kamu nggak bisa lihat. Gitu loh ya. Nanti SPA tuh masih panjang loh. SPA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai tugas akhir. Nah, kalau semester depan itu masuk, ingat ya, kalau tugas dosen yang ngasih tahu survei, ya semuanya harus datang. Wajib, tanpa terkecuali. Ya, kecuali memang lagi sakit atau ada urgent kenapa gitu. Yang namanya survei semuanya harus ikut mbak gitu ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi nggak ada tuh pakai alasan rumahnya jauh lah, apalah gitu ya. Itu harus. Nah kalau kalau selama ini pandemi masih dimaafin nih, misalnya ya udah surveinya studi banding aja, studi banding
rumah sejenis atau yang dekat rumahnya masing-masing gitu ya, masih dimaafkan. Tapi kalau yang namanya semester depan survei ya harus datang gitu ya. Nah, oke. Nah, hari ini kita masih ada punya waktu 40-50 menit ke depan. Ini sambil kamu nyalain kameranya, coba googling di internet. Ya, ada dua yang harus kamu googling pegangan datanya ya. Satu TB04 ya. Coba googling yang namanya data arsitek. Pasti udah pada punya? Udah belum? Udah kan, kalau biasanya kalau saya yang ngajarin tuh biasanya harusnya udah ya. Apa sih yang namanya data arsitek? Nanti kita akan lihat ya. Jadi 1TB04 coba ini 10 menit gitu sambil tetap dinyalain kameranya, kamu cari namanya data arsitek. Banyak di internet atau di mbah Google data arsitek yang free atau bisa di-download dengan gratis ya. Itu ada jilid-jilidnya, nanti saya panggil namanya terus kamu kasih lihat deh data arsiteknya dapat yang mana gitu ya. Oke, mengerti 1TB04? Oke, 1TB05 tugasnya dari saya adalah mencari contoh-contoh KAK atau TOR. Coba di googling di internet kerangka acuan kerja atau TOR ya. Tentu saja kalau kamu googling keluar TOR atau KAK yang banyak. Nah, tapi harus kamu kasih kunci. Jadi ini adalah kerangka acuan kerja bangunan arsitektur gitu loh ya. Karena yang ingin kita lihat adalah KAK atau TOR bangunan arsitektur aja gitu, karena KAK dan TOR itu juga digunakan di mata kuliah lain, di bidang lain gitu ya. Jadi di bidang ekonomi, di bidang hukum, di bidang pengadaan jasa itu ada juga TOR sama KAK-nya ya. Jadi yang saya suruh kalian cari 1TB05 adalah TOR atau KAK bangunan arsitektur ya, bisa rumah gitu, dibaca dulu makanya isinya, bisa rumah, gedung, fasilitas lain gitu ya. Nah, kalau kalian ngasih jembatan aja itu benar apa salah? Coba saya tanya. Jembatan bidangnya arsitektur apa sipil? Sipil. Ada yang bisa jawab? Enggak? Jembatan? Mohon izin Bu, jembatan itu masuknya Ya. ke sipil. Sipil, iya benar Gadis. Jadi kita harus tahu, makanya masukin aja bangunan arsitektur gitu. Bangunan arsitektur itu bisa TK, SD, SMP, SMA, rumah sakit gitu. Tapi kalau udah jalan, jembatan itu adalah ranahnya orang sipil. Jadi salah ya. Oke, yuk 10 menit dicari dulu